Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Cahyono, SPD MPD dari SMK Negeri 2 Surakarta. Saya adalah CGB Angkatan 4 dari Kota Surakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.2 yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Harapan saya, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini akan semakin meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan juga menambah wawasan Bapak Ibu guru yang lain bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Selamat menikmati, semoga bermanfaat. Disiapkan dulu, Mas Daniel. Latihan siap, bro. Tangkaran, bro. Bro. Lapor, kelas 10 BKP siap menerima materi. Laporan saya terima, kembali ke tempat. Oke, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, alhamdulillah anak-anak semuanya. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan ya untuk menjalankan aktivitas kita belajar ya di SMK Negeri 2 Surakarta. Walaupun di masa pandemi, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ingat, tetap pakai maskernya, ya, tetap jalankan protokol kesehatan dengan baik. Ini semua demi siapa? Demi kita sendiri dan juga demi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Oke? Siapa kita? Oke, ya, alhamdulillah. Pada pagi hari nanti kita akan mempelajari tentang statistika. Sudah pernah ya waktu di SMP ya, statistika. Terutama apa? Nanti tentang penyajian data. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada diagram garis. Seperti itu ya. Kenapa toh kita kok harus mempelajari statistika? Kenapa toh kita kok harus penyajiannya dalam bentuk diagram batang, diagram baris, diagram lingkaran? Karena apa? Itu untuk memudahkan kita dalam membaca data. Misalkan, ini ya, kita punya 1000 data. Nggak mungkin kita akan nyomot satu-satu. Tetapi dengan adanya bantuan diagram batang, dengan adanya diagram garis, ataupun dengan diagram lingkaran, data itu akan semakin mudah kita baca informasinya. Itu ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menyajikan data dalam bentuk bisa batang, bisa garis, bisa bentuk
lingkaran. Tahu ya gambarannya ya? Oke, kemudian ini nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang kinestetik, artinya yang suka bergerak, suka jalan ke sana, mencari data, aktif. Tuh. Yang kedua, nanti kelompok yang visual, suka membaca. Wah, saya senang baca Pak, biar literasi saya semakin bagus Pak. Seperti itu. Ya, tahu ya? Tahu. Oke, yuk sekarang di antara kalian dari 18 ini ya, siapa yang suka membaca? Ngacung. Oke, yuk yang suka membaca pindah sini dulu. Yang suka membaca. Oke. Berarti ini yang satunya yang kinestetik ya. Oke, yuk ditutup barisannya dua-dua, barisannya dua-dua. Barisannya 2, yuk diganti ya. Sepuluh 8, nggak apa-apa, berarti lebih banyak yang kinestetik. Oke ya. Tidak lupa, saya akan absen dulu. Siapakah tahu ada yang mungkin belum hadir di antara kalian, ya. Ngecek nanti pamit sama orang tuanya berangkat sekolah, tapi kok di absen nggak ada. Nah, resiko kan itu kan. Oke. Yang pertama, Alan Chandra. Oh maaf, Aisyah Nur Fitria. Ada? Hadir. Alif Rizkyani Isroni. Oke. Kemudian Amanda Fardelia. Oke. Terakhir Ulin Nuha Anggara Putra. Oh, tidak ada, mungkin ada yang tahu? Oh, ada Ulin. Oh ya, oke. Baiklah. Ini tujuannya untuk ngecek kalian. Ya, jangan sampai menyalahkan izin kepada orang tua, izinnya ke sekolah tapi malah menggok. Hati-hati, Satpol PP banyak berkeliaran untuk menangkap anak-anak yang tidak disiplin. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai bekerja. Ya. Mulai bekerja. Untuk yang kelompok visual, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 anak. Ini nanti berarti membaca. Oh, namanya visual berarti kan membaca kan? Kalian suka membaca. Nanti saya berikan, silahkan duduk melingkar. Yang visual silahkan duduk melingkar. Ya, membentuk duduk lingkaran. Yuk, duduk melingkar. Yang visual, nih, yang kinestetik sebentar ya, sabar ya. Nih datanya dibagikan, yuk, bagi, nggak usah royoan, gantian, ya bisa berdua, dibaca-baca dulu. Kemudian dari info yang ada di situ terkait kegiatan vaksin, ya. Nanti silahkan bisa kalian buat tabel dulu. Kira-kira gimana caranya saya menyajikan data yang ada itu, ya. Silahkan didiskusikan sama kelompoknya. Nanti ada yang perwakilan presentasi. Nah, sekarang ini untuk kelompok kinestetik. Kira-kira saya mau diapain Pak? Ini Pak yang kelompok kinestetik Pak. Kalian kalau pagi berangkat ada yang naik motor. Wah, hampir semuanya naik motor ya. Jangan lupa harus punya SIM, pakai helm ya. Kalau perlu pakai jaket biar tidak kepanasan. Dari kelompok kinestetik nanti kalian mencari data, mengumpulkan data dari kendaraan yang ada di tempat parkir di depan. Cari sekitar 50-an kendaraan, nanti bisa dipecah-pecah satu anak 5 gitu ya. 5 terus nanti kumpul gabung jadi 1 dari 50 kendaraan. Yang paling banyak itu biasanya apa? Honda, kemudian Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Silahkan nanti kalian data ya dari yang ada di tempat parkir di depan itu
Terus nanti dari data yang kalian peroleh disajikan dalam bentuk bisa diagram batang, diagram lingkaran. Paham? Paham? Paham. Jangan royoan, terus jangan ngambil motornya ya. Tapi data, oh ini Honda, ini Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Oke? Bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, silahkan di tempat parkir di depan didata kendaraan. Oke, ya silahkan. Pagi, langsung masuk. Ya. Pagi, Pak. Pagi. Pagi. Pagi, Pak. Ya, pagi. Pagi. Pagi, Pak. Pagi. Ya. Pagi. Wah, ya. Oke, pagi. Pagi. Oke, Pagi, Pak. pagi. Ya. Oke, baiklah anak-anak. Setelah kalian mendapatkan data, berikutnya adalah silakan kalian sajikan data yang ada sesuai kemampuan kalian, sesuai keinginan kalian. Bisa apa tadi? Diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Untuk yang kinestetik, silakan bisa menggunakan laptopnya. Kemudian untuk yang visual, ini bisa digunakan ya. Disajikan di sini hasil kerja kelompoknya. Nih. Kemudian bisa digunakan penggarisnya. Nih. Ya, silahkan disajikan hasil kerja kelompoknya. Ya, tapinya ya. Ini kalau kurang nanti di sini ya, kertasnya ya. Yuk, ada yang bikin apa nih? Ya. Ya, sambil dicek datanya ya. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, siapa kita? Oke, baiklah. Kalau kalian sudah selesai, untuk selanjutnya adalah kalian presentasi ke depan, tampilkan hasil kerja kelompok kalian ya, baik dari yang visual maupun yang kinestetik. Untuk yang pertama, yang visual dulu. Yuk, kami persilakan perwakilan dari visual untuk menempelkan hasil kerjanya, bisa di whiteboard. Ya, ditempel di sebelah sini. Oke. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Saya dari perwakilan kelompok visual ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok visual, yaitu diagram garis dan diagram batang. Untuk diagram yang kami gambar ini dari data yang diberikan oleh Pak Aris, usia di sini ada usia 13, 14, 15, 16, dan 17. Untuk usia 15 sendiri ada jumlahnya sebanyak 6 orang. Untuk usia 14 jumlahnya sekitar 10 orang. Untuk usia 15 berjumlah 11 orang dan 16 berjumlah 12 orang, serta usia 17 berjumlah 11 orang. Ini merupakan hasil kerja kelompok visual hari ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Oke, tadi setelah dari kelompok visual ya menampilkan ada diagram batang dan diagram garis ya. Sekarang selanjutnya saya persilakan untuk kelompok kinestetik, Mas Dani. Ya, silakan. Ya, Pak. Sudah dimasukkan di situ ya. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Daniel Wicaksono dari perwakilan kelompok kinestetik, ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Pada hari ini
kelompok saya bertugas untuk membuat diagram batang dan diagram lingkaran. Dari datanya sendiri diambilkan dari data merek kendaraan yang ada di parkiran sekolah. Seperti yang sudah teman-teman lihat, yang pertama di sini ada diagram batang. Untuk merek motornya sendiri di sini terbagi ada 4. Yang pertama ada Yamaha, kedua ada Honda, ketiga ada Suzuki, dan keempat ada Kawasaki. Untuk jumlahnya sendiri, yang pertama Yamaha ada 15, lalu Honda ada 18, Suzuki ada 12, dan Kawasaki ada 5. Dan yang kedua ada diagram lingkaran. Sebentar, saya ganti slide-nya dulu. Teman-teman di sini bisa melihat kalau ada diagram lingkarannya, jumlahnya sama seperti tadi. Yamaha ada 15, Honda ada 18, Suzuki 12, dan Kawasaki ada 5. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Baiklah anak-anak, demikian tadi ya hasil presentasi dari kelompok visual dan kelompok kinestetik. Kalau boleh kita simpulkan, ya, dalam penyajian data itu bisa disajikan dalam bentuk apa saja? Yang pertama, garis, boleh. Yang kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram lingkaran. Next time, untuk berikutnya nanti, kita bisa menyajikan dalam bentuk histogram, juga bisa dalam bentuk ogive. Ya, ini di SMP mungkin juga sudah pernah ya kalian ya. Jadi bisa dalam bentuk histogram dan dalam bentuk ogive. Oke. Sekali lagi bahwa dalam menyajikan data kita bisa dalam bentuk diagram batang, dalam bentuk diagram garis, dalam bentuk diagram lingkaran, yang nanti bisa kita lanjutkan dalam bentuk histogram dan ogive, ya, baik ogive positif maupun ogive negatif. Itu pembelajaran kita hari ini anak-anak ya tentang penyajian data. Sebelum kita akhiri, pasti kalian agak capek ya tadi berjalan-jalan di tempat parkir, mencari kendaraan, ngitung ada berapa Yamaha, ada berapa Honda, yang sini juga ngitung tadi ya umur 13 ada berapa, yang umur 14 ada berapa, dan sebagainya. Sebelum kita akhiri, kita relaksasi sebentar. Dalam rangka apa? Menenangkan pikiran kita setelah kerja keras, perlu rileks, gitu ya. Duduk tenang, dengarkan suara musik yang ada, dinikmati, kalian ikuti arahan nanti yang saya sampaikan, gitu ya.
Halo, saya Amanda Verdelia dari ISPLU BKP. Di sini saya akan menyampaikan pesan-pesan saya setelah melakukan pelajaran hari ini. Menurut saya pembelajaran seperti ini itu lebih menyenangkan dan kreatif, sehingga siswa itu tidak bosan dan tidak monoton. Dan kegiatan seperti ini itu lebih bervariasi, sehingga murid-murid itu jauh lebih paham dan fresh otaknya. Jadi kita itu lebih nyaman dan memiliki perubahan-perubahan dalam pembelajaran. Kita jadi lebih paham, kita jadi lebih tahu praktek di lapangan. Kita tidak hanya belajar dari buku, namun kita juga belajar dari luar ruangan. Itu lebih asik. Alhamdulillah, praktek pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional telah kami lakukan di kelas 10 BKP SMK Negeri 2 Surakarta. Ada hal yang sangat menarik dari pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, siswa bisa memilih pembelajaran sesuai dengan minatnya. Ada dua tadi, secara visual dan secara kinestetik. Kemudian yang kedua, siswa bisa berdiferensiasi pada kontennya. Ada yang menggambar diagram batang, ada menggambar diagram garis, ada juga yang dengan menggunakan diagram lingkaran. Selain itu, siswa juga bisa berdiferensiasi pada produk. Produk yang pertama tadi adalah menggunakan kertas bagi yang visual, yang kedua menggunakan PPT bagi anak-anak yang kinestetik. Selain itu, pada akhir pembelajaran, kami juga mengadakan suatu relaksasi dengan tujuan agar anak merasa lebih nyaman lagi, biar anak pikirannya segar kembali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Guru bergerak, Indonesia maju. Tetaplah bergerak walaupun yang lain diam. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.